Gus Dur pernah menjadi orang hebat nomor satu di Indonesia. Megawati juga pernah. Keduanya pernah menjadi satu tim, tetapi terkadang harus bentrok, berbeda pendapat, dan mengeras. Ada politik nasi goreng yang menyelesaikan. Sebenarnya seperti apa sih politik nasi goreng itu? Yuk kita ikuti, dan mungkinkah itu dilaksanakan untuk perpolitikan hari ini? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, kita mempunyai orang-orang hebat di negeri ini. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Yang kedua adalah Ibu Megawati. Keduanya pernah menjadi Presiden RI. Namun sempat bersitegang antara keduanya. Meskipun sebelumnya sama-sama dari kelompok yang beroposisi terhadap Orde Baru, pada satu kesempatan satunya dekat dengan Orde Baru, tetapi satunya selalu beroposisi atau berbeda dengan Orde Baru. Bagaimana mengelola negara? Namun itu semuanya selesai di nasi goreng, politik nasi goreng. Ayo kita baca sebuah berita dan nanti kita mungkin ke hal ini bisa dilaksanakan untuk para elit kita ini, yaitu di Kompas, sebuah liputan yang menarik pada hari ini yang sebetulnya menulis tentang sejarah sih. Pertengkaran Gus Dur dan Megawati dan politik nasi goreng, diberi judul itu, pertengkaran Gus Dur dan Megawati dan politik nasi goreng. Ya memang kalian pasti tahulah antara Bu Megawati dan Gus Dur pernah pada puncak berkonflik, namun pernah selesai puncak konflik itu karena ya kita pahamlah pemilu 2000. Pemilu 99 yang menjadi pemenang itu adalah PDI Perjuangan. Secara kalkulasi sederhana, maka Bu Megawati yang seharusnya menjadi presiden. Namun pemilihannya masih lewat MPR, tidak secara langsung oleh rakyat. Permainan yang ada di elit di MPR menghadirkan Gus Dur untuk menjadi presiden dan terpilih, selisih 60 suara. Akhirnya ya konflik lah. Gus Dur bisa membujuknya. Ayo kita baca dulu pertengkaran Gus Dur dengan Megawati dan politik nasi goreng. Ini berawal dari sebuah cerita hubungan Abdurrahman Wahid dengan Megawati tak selamanya harmonis. Ketika Gus Dur jadi presiden dan Mega wakilnya, pertengkaran sesekali mewarnai keduanya. Sebelum memimpin pemerintahan, Gus Dur dan Mega juga sempat renggang karena dinamika pencalonan presiden, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Jadi ya Bu Mega sebagai pemenang pemilu 99 atau PDI Perjuangan, ya seharusnya Bu Mega lah yang menjadi presiden. Namun pada waktu itu akrobat di elit kita, poros tengah bisa menghasilkan kemenangan yang Gus Dur. Pertama itu adalah kecapeka. Selang pemilu 97, hubungan Gus Dur dan Megawati sempat memanas. Ini bermula dari safari politik suami Sinta Nuriyah ke berbagai daerah, yaitu dengan menggandeng Mbak Tutut, Siti Hardianti Rukmana, ya putra sulungnya Pak Harto. Wah, ini kan pada waktu itu ya masih agak bermesraan. Ketika berkeliling itu, Gus Dur berharap warga Nahdliyin untuk memilih Golkar. Nah, disinilah munculnya kecaman Bu Megawati terhadap Gus Dur. Ini gimana? Yang sebelumnya kan Gus Dur identik dengan oposisi.
berbeda, namun ini kok malah mendekati dengan Pak Tutut, sehingga Mbak Mega menyerukan kepada seluruh pendukungnya untuk golput. Maksudnya adalah suasana Gus Dur untuk pemilu 97 itu memilih Golkar, tapi di sisi yang lain Mbak Megawati golput, mengakibatkan PDI sebelum perjuangan PDI 0%. Ya kita paham kan pada waktu itu ada sebuah konflik di elit PDI Perjuangan, maksudnya di elit PDI ada dua kubu dan Mbak Megawati mengarahkan golput. Dilanjut dengan pemilu 99 dan akhirnya menjadi pemenang. Akibatnya Gus Dur kebakaran jenggot, dia juga mengecam pernyataan Megawati, dari sana hubungan keduanya menegang. Namun sikap Gus Dur itu yang mengecam pernyataan Mega justru mengundang antipati dari kalangan pro demokrasi. Gus Dur dicoret dari jajaran tokoh pro demokrasi. Wah, tanya itu kedekatannya dengan Mbak Tutut berimbas pada sikap tegas Gus Dur membiarkan Megawati berjuang sendirian di pemilu. Itu cerita sebelum menjadi PDI Perjuangan. Lawan jadi kawan. Namun di sebagaimana ungkapan politisi, tak ada lawan dan kawan politik yang abadi. Begitu pula Gus Dur dan Megawati. Ketika reformasi dan waktu itu PKB belum ada, Gus Dur mempersilahkan warga NU untuk memilih PDI Perjuangan. Salah satu produknya, kalau tidak salah ya mungkin bisa diklarifikasi, Gus Ipul waktu itu selanjutnya menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Kalau tidak salah, coba di-cross check lagi nanti. Karena Gus Ipul sebagai komandan Panser pada waktu itu ya identik awalnya karir politiknya di PDI Perjuangan. Mereka juga sepakat menempatkan, maksudnya sebelumnya keduanya bahkan sempat mengikat janji untuk saling mendukung menjadi calon presiden keempat. Antara Mega sama Gus Dur sempat menempatkan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai alternatif. Janjinya saya mendukung dia kalau saya sendiri tidak maju. Tadinya saya akan maju lebih dahulu, tapi karena fisik tidak memungkinkan ya Mbak Mega yang maju. Kalau nantinya Mbak Mega kesulitan ya kemungkinan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Ungkap Gus Dur dikutip pada pemberitaan Kompas September 2017. Peluang Megawati menjadi presiden pun melambung. Dugaan itu juga menepis kekhawatiran Megawati ditolak, namun endingnya adalah permainan poros tengah bisa menghadirkan Gus Dur sebagai pemenang. Waktu itu ada dua calon, Gus Dur sama Megawati, meskipun pemenangnya adalah PDI Perjuangan. Lah, strategi untuk menyelesaikan problem yang ada, Gus Dur langsung kalau begitu memohon kepada Mbak Mega, Bu Megawati untuk menjadi wakil presiden. Caranya bagaimana ya? Bu Mega silahkan maju. Pada waktu itu ada calon yang lain yang sangat santer, yaitu Wiranto. Tetapi Gus Dur ngomong kepada Wiranto, kamu jangan maju, ini Bu Mega. Akhirnya selesai dan menjadi satu kesatuan, menjadi satu kekuatan. Gus Dur, Megawati menjadi sebuah pasangan. Kita sebelum ngomong yang selanjutnya. Nah, pada proses tersebut Bu Mega ya sangat nerimo apa yang menjadi keputusan tersebut. Ya mungkin kita nggak tahu ya apa yang terjadi dalam Bu Mega, tapi faktanya bahwa dia kalah dengan Gus Dur dan kemudian menerima apa yang menjadi usulan Gus Dur dan selanjutnya menjadi wakil presiden. Nah, ini baru kita ngomong politik nasi goreng. Ketika mengemban kuasa, Gus Dur dan Megawati tak sekali dua kali ribut. Megawati mengakui pertengkaran keduanya sering terjadi. Ya ini biasa pasangan itu, tidak hanya pasangan politik, pasangan hidup pun kadang-kadang harus berbentrok. Maksudnya bukan berarti bentrok atau konflik itu karena memang tidak setuju, bukan. Cara pandang, cara berpikir menghadirkan perspektif yang berbeda, akhirnya muncul konflik.
Dikutip dari pemberitaan Kompas pada 13 Juli 2017, Ketua Umum PDI menyampaikan bahwa ketika bertengkar dirinya enggan bertemu dengan Gus Dur. Wah, itu cara Bu Megawati ketika berkonflik enggan bertemu dengan Gus Dur meskipun sebagai presidennya, meskipun sebagai presiden. Namun pertengkaran biasanya tak berlangsung lama. Selalu saja Gus Dur yang inisiatif untuk mengajak damai. Saya tahu pasti saya menang, kata Megawati dalam acara Halaqah Nasional Ulama se-Indonesia di Jakarta pada Kamis 13 Juli 2017. Megawati belak-belakan ketika berselisih Gus Dur, kerap tiba-tiba, maksudnya berselisih, Gus Dur tiba-tiba menyambangi rumahnya tanpa memberi kabar lebih baik. Wow, lebih dahulu. Jadi pokoknya datang gitu Gus Dur. Dia baru tahu Gus Dur datang saat teleponnya berdering dan Presiden keempat RI itu mengatakan sudah sampai depan rumahnya dengan dalih minta dibuatkan nasi goreng. Maka tidak ada lain kecuali Bu Megawati menerima kedatangan Gus Dur dan dibuatlah nasi goreng. Ya sudah, dibuatkan nasi goreng oleh Bu Megawati. Akhirnya ketegangan yang ada antara Bu Megawati sama Gus Dur sebagai presiden dan wakil presiden karena ada cara pandang yang berbeda terhadap sebuah kebijakan, maka lerai dengan nasi goreng. Maksudnya Gus Dur menerima buatan Bu Megawati nasi goreng. Pecinta masa depan negeri, sederhana kan? Nasi goreng bisa menyelesaikan konflik perbedaan antara Bu Megawati sama Gus Dur. Itu dahulu. Pada waktu Gus Dur sebagai presiden, Bu Mega sebagai wakil presiden. Mungkinkah hal ini bisa menjadi referensi untuk politisi pada saat ini? Karena kita pahami elit politik itu ketika mempunyai semangat untuk menghadirkan terbaik, politisi A terbaik, politisi B terbaik, caranya kadang-kadang berbeda. Di situ ketika cara berbeda itu, maka biasanya berkonflik. Apakah dia berbeda partai? Apakah satu partai itu bisa berbeda? Maka cara jitu menjinakkan tentunya berawal dari elit, maksudnya berawal dari siapa yang lebih tinggi, bukan yang lebih rendah. Jadi ibaratnya itu yang lebih tinggi, cara mendudukannya adalah ngajak ngobrol, kemudian ya basa-basinya kan, kalau Gus Dur itu kan tolong dibuatkan nasi goreng, padahal sebetulnya pengen ngobrol. Dan selanjutnya cairlah suasana itu, karena bagaimanapun masa sih dimintai nasi goreng, tidak bisa. Hal itu seandainya para elit politik kita pada hari ini menampilkan politik nasi gorengnya Gus Dur Megawati, itu sangat bagus. Dalam artian nasi goreng itu iya nasi goreng, di tempat kalian juga pasti ada nasi goreng. Namun nasi goreng yang bisa menjadi klarifikator kok klarifikator, menurunkan ketegangan yang ada para elit, itu jarang terjadi. Berbeda kalau yang berkonflik itu misalkan ya tetap ya antara Gus Dur sama Bu Megawati ya, tapi yang datang adalah Bu Megawati kepada Gus Dur, dan selanjutnya Bu Megawati, Gus Dur tolong dong dibuatkan pecel atau nasi goreng juga. Belum tentu hal ini bisa. Karena apa? Tradisi yang terjadi di Indonesia atau ketimuran itu masih menghormati terhadap ya orang yang lebih atas. Pada posisi misalkan Bu Mega yang selanjutnya ke rumah Gus Dur minta nasi goreng, hal ini kan relatif agak berbeda ya. Intinya adalah kalau dalam bahasanya Ki Hajar Dewantara itu ing ngarso sung tulodo, ing matya mangun karso tuturi handayani. Maksudnya adalah
yang terdepan itu harus bisa menjadi contoh dan harus berikhtiar, berkreasi bagaimana bisa menyelesaikan berbagai konflik yang ada seandainya ada konflik. Misalkan dengan membuatkan nasi goreng. Pokoknya mendatangi yang merasa dikonflik dan tidak harus malu. Itu yang penting, tidak harus malu mengakui kesalahan. Meskipun cara ngomongnya tidak, mohon maaf saya salah, tidak harus ngomong begitu, tetapi bahwa kedatangannya adalah menggugurkan apa yang menjadi kesalahannya. Dan dalam bahasa filosofis Jawa bahwa di pangku itu mati, maksudnya elit datang ke bawah dan bisa mencairkan suasana yang ada, maka yang di pangku, yang di bawah itu bisa hormat terhadap orang yang elitnya, meskipun awalnya ada perbedaan atau ada perbedaan perspektif atau konflik. Bisakah kalian? Bisakah elit negeri ini? Menurut saya bisa. Kalian pun juga bisa. Semua berawal dari kalian yang lebih tinggi. Seandainya kalian di bawah pun juga coba diusahakan. Itu semua demi kebaikan negeri. Semoga bermanfaat. Politik nasi goreng Gus Dur, inspirasi bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.